Jadi ini yang apa itu jadikan rakyat Indonesia ini gundah. Rakyat Indonesia itu penuh dengan pertanyaan. Mosok iya ada Dzurriyyati Rasul seperti itu gitu loh. Jadi di Indonesia ini bukan berarti tidak percaya dengan silsilah habaib, silsilah Ba'alawi nyambung Rasul. Bukannya tidak percaya. Hanya eskal. Karena selama ini termasuk saya, ya, saya lebih dari 1 miliar tadi. Di rumah saya ada Rolex yang dijual seorang Habib 50 juta. Ternyata begitu tes Rolex itu harganya 200.000. Hanya boxnya saja yang asli. Tadi. Jadi saya jumlahkan, hitung-hitung, termasuk ada yang minta dihajikan dan diumrohkan tadi semua. Ya. Jadi saya tidak pernah cerita tentang ini tadi semua. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Uja Channel. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat Uja Channel semua? Semoga hari ini sahabat-sahabat Uja Channel semua selalu dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan semoga juga lancar rezekinya, lancar pekerjaannya, dan lancar usahanya. Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa ya, subscribe channel ini. Tekan tombol loncengnya, agar saya bisa lebih bersemangat kalau Anda dukung, kalau videonya Anda lihat. Kan begitu. Baiklah, sahabat Uja Channel, ini ada dua video ya, dari mantan Muhyiddin Habaib. Mereka berdua ini kelasnya kiai ya, mereka kiai. Tapi mereka pecinta habaib dulunya. Dan sekarang mereka sudah insaf, sudah sadar ya, kembali kepada jalan yang benar. Tapi mereka betul ya, Muhyiddin Habaib. Karena apa yang mereka sampaikan, mereka bukan hanya berkorban waktu, bukan hanya korban tenaga, tetapi mereka juga mengorbankan harta mereka, uang, kendaraan, dan lain-lain untuk orang yang mereka cintai, yaitu oknum-oknum habaib ini yang selalu nodong, minta-minta. Nah, makanya itu ini sebenarnya adalah Muhyiddin kelas kakap. Kalau Muhyiddin yang hanya ikut di pengajiannya, kemudian mereka ikut-ikutan mencaci maki kiai-kiai pribumi, mencaci maki Dzurriyyah baginda Nabi dari jalur Wali Songo. Mereka ini Muhyiddin palsu sebenarnya ya. Mereka tidak bermodal, lain dengan dua Muhyiddin yang akan kita tayangkan ini. Mereka betul-betul sebagai Muhyiddin kelas berat. Bukan hanya tenaganya, bukan hanya waktunya, tetapi mereka juga mengorbankan hartanya untuk oknum-oknum habaib ini. Begitu ya. Jadi ini adalah menguak, membongkar bagaimana ternyata banyak sekali oknum-oknum habaib ini yang memang sengaja meminta-minta kepada kiai-kiai Nusantara untuk keuntungan atau kepentingan pribadinya. Jadi mereka itu sebenarnya adalah orang-orang pemalas ya, pemalas yang hanya mengeksploitasi gelar mereka habaib sebagai Dzurriyyah Nabi untuk memeras orang-orang yang dianggap mencintai mereka, seperti kiai, seperti para pengusaha-pengusaha yang memang mencintai Dzurriyyah Nabi. Dan itu dimanfaatkan betul-betul untuk mengeruk kekayaannya, mengeruk hartanya ya, untuk kepentingan diri sendiri gitu. Jadi ini
dua video ini sekaligus memang membongkar bagaimana mereka ternyata adalah orang-orang yang suka meminta-minta. Begitu teman-teman ya. Ayo kita lihat videonya. Jadi kecintaan kami sama Habib ini tidak perlu diragukan lagi. Saya ini muhibin berat. Loh, Habib itu pinjam motor saya. Itu katanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, nyampe 1 minggu loh, nyampe 1 bulan. Nggak dikembalikan. Setelah dapat kabar jebul-jebul digadekan. Saya saja ikhlas. Kok masih diragukan apa itu cinta kami dengan para habaib. Saya punya pikiran itu durian. Coba ya kita maafin gitu. Bahkan ada Habib yang datang ke tempatku minta santri. Bahkan ada santri putri yang cantik jelita, umur 18 tahun diminta. Padahal beliau tahu umurnya udah 52. Dan pada akhirnya ya saya bilang, Habib, saya tidak berwenang untuk pancingan minta izin sendiri sama walinya, kemudian nemuin sama wali. Mungkin wali santrinya juga karena takdim sama saya, jadi anaknya diberikan. Duh, setelah punya anak, setelah nikah dengan beliau ditelantarkan. Pada akhirnya ini santri ini dicerai, punya anak 1 loh, masih muda banget loh. Pada akhirnya apa yang terjadi? Saya yang jadi tumbal. Ada figura, besarnya segini. Ini biasanya kalau di pasar itu sekitar 500-600. Beliau jual sama saya 4 juta. Saya bilang, Bib, mohon maaf, punyanya uang saya ini cuma 500.000. Jadi udahlah nggak usah jual sama saya. Ini sedekah saja sama Habib. Apa yang terjadi? Ia tetap ngoyak, bahkan melaknat. Pada akhirnya saya hutang-hutang. Itu asli itu. Namanya muhibin loh, muhibin berat. Saya ini muhibin kelas kakap. Walaupun saat ini udah berkecamuk tentang nasab ya, saya kalau tempat depan Habib siapapun Habibnya ya apa itu menunduk saya. Tapi akhir-akhir ini loh, masya Allah, saya itu sering kok Habib itu hutang sama saya nggak dibayar. sering dari nggak perlu saya sebutkan lah, banyak pokoknya banyak. Jadi ini yang apa itu menjadikan rakyat Indonesia ini gundah. Rakyat Indonesia itu penuh dengan pertanyaan, mosok iya ada dzurriyyati Rasul seperti itu gitu loh. Jadi di Indonesia ini bukan berarti tidak percaya dengan silsilah habaib, silsilah Ba'alawi nyambung Rasul, bukannya tidak percaya, hanya eskal. Jadi beliau-beliau ini benar-benar dzurriyyah Rasul apa tidak gitu loh. Mosok dzurriyyah Rasul seperti itu gitu loh. Pokoknya kami selalu cinta dengan dzurriyyati Rasul. Tapi kalau ada oknum, kalau ada siapalah, kemudian nasabnya keliru, kemudian apa itu akhlaknya keliru, sampai kapanpun kita semua juga tidak hormat. Ini bapak-bapak ini ada yang saya tanya, kamu yang beredar ini, dzurriyyah Rasul yang beredar ini, apa Habib-Habib yang beredar ini, yang akhlaknya tidak seperti itu, kamu percaya nggak kalau beliau itu dzurriyyahnya Rasulullah? Nggak percaya. Ini tamu-tamu ini nggak percaya semua. Yang asli aku yakin beliau percaya yang asli. Bila mana akhlaknya memper-memper, gitu Pak? Ya, gitu Pak. Kalian merasa mulia karena merasa dalam darah kalian ada darah Nabi. Inilah yang sudah dikatakan oleh Habib Bahar, oleh Habib yang lain, dalam tubuh ini mengalir darah Rasulullah. Nah, ini semua ya. Ucapan ini harusnya kalian yakin dengan diri kalian. Kalau yakin dengan diri kalian bahwa dalam darah kalian ada darah Nabi, tapi kok lucu nggak mau tes DNA? Kalau kalian yakin, kenapa takut? Tadi semua. Inilah yang harus difahami ya. Jadi kalau sekali lagi, tolonglah wahai sahabatku Rabithah Alawiyah, tolong kami tadi semua. Buktikan bahwa kalian adalah dzurriyyat Rasul kepada Kiai Imaduddin dan kepada teman-teman semua. Ya, insya Allah kalau kalian dzurriyyat Rasul, walaupun kalian kalaupun kalian tidak berilmu, tetap saya akan hormati kalian asal benar tadi semua. Ya, kalaupun kalian tidak minta, kami akan beri tadi semua asal kalian dzurriyyat Rasul.
karena selama ini termasuk saya, ya, saya lebih dari 1 miliar tadi. Di rumah saya ada Rolex yang dijual seorang Habib 50 juta. Ternyata begitu tes, Rolex itu harganya 200.000. Hanya boxnya saja yang asli. Tadi. Jadi saya jumlahkan, dihitung-hitung, termasuk ada yang minta dihajikan dan diumrohkan, tadi semua. Ya. Jadi saya tidak pernah cerita tentang ini, tadi semua. Ya. Jadi kalau bilang, karena saya cintanya pada Rasulullah dan pada kalian, tadi semua. Ada lucu, maaf, bukan lagi mengangkat ini sebagai contoh tadi kasus. Dia datang membawa kaligrafi. Kaligrafi itu diminta saya dibayarnya 5 juta. Kaligrafi yang mungkin hanya 100.000, 200.000. Kemudian saya bilang, udah karena saya cinta kalian, saya bayar 2 juta. Gitu. Kemudian saya tinggal sholat maghrib. Yang lucunya, berapa kali saya puluhan kali kedatangan Habib waktu sholat maghrib, dia nggak pernah ikut berjamaah tadi semua. Kemudian setelah saya bayar 2 juta, kemudian ternyata begitu saya datang ke sana, duitnya nggak ada, kaligrafinya dibawa juga pulang. Nah ini. Jadi di saya ini sekarang kalau nggak percaya, mungkin Mbak Alwi ingin percaya ke saya, di saya ada batu yang dijual Habib, ada Quran yang dijual Habib, ada 2 Quran tadi semua. Bahkan ada tongkat yang katanya tongkat Sunan Ampel dan lain sebagainya, tadi semua. Tadi numpuk di saya. Jadi saya bilang tadi, saya ini adalah muhibbin yang korban. Tapi saya cinta pada kalian. Karena bagi saya, uang keluar dari saya itu adalah sodakoh. Dari semua. Walaupun bahasanya kalian nggak mau disebut sodakoh. Hadiah bil hadiah. Allah karim. Lucu kalian itu. Saya ingin peluk kalian itu. Lucu. Luar biasa. Tadi semua. Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah dilematis para ulama yang ada di daerah-daerah. Saya tahu teman saya di daerah Segaranten, Datar Nangka. Sampai domanya, anaknya. Ya Allah, udah. Saya tidak mau cerita. Tapi intinya pada malam hari ini, karena saya ingin mengingatkan saudara saya, kaum Mbak Alwi ini, untuk kembali kepada Allah. Tadi semua, ya. Jadi, kemudian tidak ada secara zat kalian itu lebih mulia. Karena saya tidak menemukan dalil dalam Al-Quran maupun hadis secara zat kalian itu lebih mulia. Jelas Allah sudah berfirman tentang walaqad karomna bani Adam. Bahwa sesungguhnya Allah telah memuliakan bani Adam. Tadi semua. Artinya bani Adam itu seluruh umat Adam. Tadi semua. Ya. Sehingga Nabi bersabda tadi. An-nasu li Adam wal adamani turab. Dan Adam itu dari tanah. Sehingga Nabi bersabda, la fadla li arubin ila azamin, wala fadla li aswada ilal ahmar illa bitaqwa. Itulah nanti disusul dengan ayat inna akramakum indallahi atqakum. Jadi nggak ada. Juga buat muhibbin, tolong sayangi mereka karena Allah. Jadi sayangi mereka karena Rasulullah, bukan tadi dengan hanya percaya dengan perkataan-perkataannya tadi semua. Ya. Nanti kalau mereka nyemplung bagaimana? Kalian ikut nyemplung tadi semua. Ini rusak secara tauhid juga. Jadi semua ya. Banyak ulama yang mendukung kalian. Saya tahu. Tadi semua. Ya. Ya. Tadi saya juga kepada Mas Wafi. Kepada Idrus Romli. Tadi semua. Coba tolong belajar lagi ilmunya ya. Tadi semua. Kalaupun kalian membela Habib bukan karena bayarannya. Tadi semua. Tapi karena cinta ilmu. Tadi semua. Maka saya bisa membedakan seorang ustadz, seorang kiai yang membela Ba'alwi. Mana yang sudah ada tai kotok di kepalanya. Sudah ada rupiah. Karena dalilnya itu akan beda keluarnya itu. Di pendengaran orang-orang kaya seperti saya itu kedenger gitu kan tadi. Dalil yang murni dari hati sanubari. Yang bicara free of charge. Tadi semua. Karena Allah, karena cinta. Tapi dengan dalil yang kalian ucapkan itu dengan ada pembayarannya. Ya di semua. Tentu akan beda terdengar suaranya. Jadi nggak bisa, Mas Wafi. Saya tadi seperti dulu Mahesa pertama kali saya mendengar ada sesuatu ini tadi semua. Ya, Zaini, Tuan Guru Zaini sama tadi semua. Jadi kalian tuh nggak sadar pada saat sesuatu ada yang membani kalian, bicara ilmu kalian itu akan kembali. Maaf, tidak mau saya katakan bodoh gitu kan tadi, tapi kurang bercahaya gitu aja bedanya tadi semua. Inilah ya. Tolong ya, juga buat teman-teman. Kalaupun kalian silakan Mas Wafi bela Mbak Alwi itu.
tapi gunakanlah dengan ilmiah. Jangan sampai rusak martabat kalian tadi semua karena sesuatu hal tadi semua ya. Jadi kalau menurut saya adalah banyak ulama yang mendukung adalah berkata bahwa adalah karena adanya syuhrah wal istifadah ya. Apa namanya? Ada berkata ngapain ngurus lagi nasab? Mereka udah syuhrah wal istifadah. Nah, ternyata karena tadi dia ngaku-ngaku emas, ternyata keluar karat ya. Karena pada saat keluar karat itu ya akhirnya kita penasaran, kita ingin menguji itu kan tadi. Ternyata nggak surah wal istifadah. Karena surah wal istifadah yang saya tahu ijma ulama ada kesepakatan tentang surah wal istifadah. Imam Syafi'i berbicara tentang